Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri, saya bidan terampil CPNS Pemerintah Kabupaten Kota Baru tahun 2024. Di sini saya akan menampilkan presentasi tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi bidan terampil. Selanjutnya, tupoksi bidan itu berdasarkan Permen-Pan RB nomor 36 tahun 2011 tentang jabatan fungsional bidan terampil itu ada berisi 30 uraian tugas. Di sini saya tampilkan ada 30, bisa dilihat di slide, dan saya akan mengambil poin ke-9 yaitu memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu saya akan memaparkan beberapa isu yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sebagai bidan terampil di Puskesmas Tamiang Geronggang, Kabupaten Kota Baru. Yang pertama, masih kurangnya minat ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas. Kedua, masih ada ibu hamil yang melahirkan di dukun. Yang ketiga, ibu hamil resti di bawah umur 20 tahun. Dan keempat, jarak kehamilan yang dekat atau rapat. Kelima, imunisasi dasar yang tidak lengkap. Kemudian untuk menetapkan isu, saya pakai metode APKL. Di sini akan muncul yang mana yang menjadi urgensi di puskesmas atau di puskesdes Tamiang Geronggang. Yang pertama, masih kurangnya minat ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas. Di sini totalnya 20, masih ada ibu hamil yang melahirkan di dukun, totalnya 17 poin. Ibu hamil resti di bawah umur 20 tahun, totalnya 14 poin. Jarak kehamilan yang dekat atau rapat, totalnya 12 poin. Imunisasi dasar yang tidak lengkap, totalnya 10 poin. Selanjutnya kita akan menapis urgensi dari 5 masalah tersebut menjadi 3 dengan menggunakan metode USG. Yang pertama, masih kurangnya minat ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas itu poinnya 15. Kedua, masih ada ibu hamil yang melahirkan di dukun, itu poinnya 14. Ibu hamil resti di bawah umur 20 tahun, poinnya 13. Dan di sini yang menjadi prioritas adalah masih kurangnya minat ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas. Selanjutnya saya akan menggunakan analisis diagram pohon masalah. Di sini kita lihat di presentasi, masih kurangnya minat ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas, yang berarti belum optimalnya perencanaan dan pemberian KIE tentang kesehatan ibu hamil pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. Di metode APKE, di metode analisis diagram pohon masalah di sini ada 4 masalah, yaitu dari MEN, yaitu keterampilan komunikasi bidan masih kurang, biasanya lebih banyak ceramah dan belum interaktif. Di bagian metode, KIE lebih banyak bersifat satu arah dan belum ada pendekatan budaya lokal dalam KIE. Di material, media KIE atau seperti leaflet, poster, flipchart terbatas jumlah dan kurang menarik, dan konten edukasi tidak selalu sesuai dengan bahasa atau tingkat pemahaman masyarakat. Di machine, belum optimalnya pemanfaatan media KIE seperti leaflet, poster, atau brosur, belum optimalnya pemanfaatan sosmed, dan belum berkolaborasi secara optimal dengan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, atau tokoh agama. Selanjutnya, apa-apa saja yang bisa kita sarankan atau kita terapkan untuk masalah-masalah di 4 akar masalah tersebut. Yang pertama di bagian MEN adalah pelatihan komunikasi efektif dan konseling bagi bidan. Kedua, melibatkan kadar kesehatan atau tokoh masyarakat dalam KIE.
Selanjutnya, membentuk kadar pendamping ibu hamil untuk mengingatkan jadwal ANC dan persalinan. Di bagian metode, kita bisa melakukan pengembangan metode KIE interaktif, diskusi, tanya jawab, simulasi tanda bahaya. Yang kedua, menyelenggarakan kelas ibu hamil. Ketiga, pendekatan berbasis budaya lokal seperti menggunakan bahasa daerah, contoh kasus, dan mengajak tokoh agama sebagai mitra. Di bagian material, kita bisa melakukan seperti pertama, membuat leaflet, poster dengan gambar yang menarik dan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat, terutama ibu hamil. Kedua, menyediakan buku KIA dengan penjelasan praktis. Ketiga, mengembangkan media kreatif seperti video animasi pendek. Untuk di bagian mesin, kita bisa melakukan pemanfaatan WhatsApp grup ibu hamil untuk edukasi dan pengingat jadwal seperti jadwal periksa, jadwal USG, atau jadwal posyandu. Selanjutnya, menggunakan LCD atau TV untuk menayangkan video edukasi di puskesmas atau posyandu. Ketiga, memanfaatkan media leaflet atau poster. Keempat, mengoptimalkan keterlibatan suami, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menyampaikan KIE tentang persalinan di puskesmas. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.